Sahabat inspirasi, pernahkah kalian bertemu dengan seseorang yang selalu mencari alasan untuk menghindari tanggung jawab? Seseorang yang memilih untuk hidup nyaman tanpa peduli masa depan. Kisah ini mungkin akan membuka mata kita tentang pentingnya kemandirian dan bagaimana waktu yang kita sia-siakan hari ini bisa menjadi penyesalan di kemudian hari. Hari ini, Narasi Inspiratif Official akan menghadirkan sebuah kisah yang penuh pelajaran hidup. Kisah seorang gadis yang terlalu dimanjakan hingga lupa arti perjuangan. Bagaimana akhirnya ia menghadapi kenyataan pahit yang mengubah segalanya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa mendapatkan inspirasi dari kisah ini. Mari kita mulai. Di sebuah kota kecil yang damai, hiduplah seorang gadis bernama Maya. Sejak kecil, Maya tumbuh dalam keluarga yang penuh kasih sayang. Ayah dan ibunya yang sudah cukup berumur selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak semata wayangnya. Mereka tidak pernah ingin melihat Maya kesulitan, bahkan dalam hal sekecil apapun. Setiap keinginan Maya, sekecil apapun, selalu terpenuhi. Saat ia menginginkan boneka mahal, orang tuanya membelinya. Saat ia menginginkan makanan yang tidak dijual di dekat rumah, ibunya rela pergi jauh untuk mendapatkannya. Maya tumbuh dengan kepercayaan bahwa hidup selalu mudah, bahwa ia tidak perlu berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Ketika ia masih kecil, banyak orang mengatakan bahwa Maya adalah anak emas. Gadis yang selalu dimanja, yang hidupnya dipenuhi dengan kenyamanan. Namun mereka tidak menyadari bahwa kebiasaan ini akan membentuk Maya menjadi seseorang yang takut menghadapi dunia nyata. Ketika menginjak usia remaja, Maya mulai menunjukkan sifat manja yang semakin menjadi-jadi. Di sekolah, ia selalu mengeluh tentang tugas yang sulit, tentang guru yang terlalu ketat, tentang teman-temannya yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ketika ada tantangan di depan mata, Maya selalu memilih jalan pintas, menghindari, mengeluh, atau meminta bantuan orang lain. Namun, ketika masa SMA hampir berakhir, orang tuanya mulai cemas. Mereka ingin Maya melanjutkan pendidikan ke universitas, tetapi Maya dengan tegas menolak. "Aku tidak mau kuliah," katanya tanpa ragu. Ibunya mencoba membujuknya dengan lembut. "Nak, pendidikan itu penting. Kalau kamu punya gelar, kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik nanti." Tapi Maya hanya menggeleng. "Aku sudah capek sekolah. Aku ingin istirahat. Lagi pula, aku tidak butuh gelar untuk hidup bahagia." Orang tuanya saling berpandangan. Mereka tahu betapa keras kepala anak mereka, tetapi mereka juga tidak ingin memaksanya. Mereka berpikir, mungkin setelah beberapa waktu, Maya akan berubah pikiran dan menyadari pentingnya pendidikan. Namun hari-hari berlalu, dan Maya tetap tidak menunjukkan niat untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan. Setiap kali orang tuanya bertanya tentang rencananya, jawabannya selalu sama. "Aku hanya tamatan SMA. Tanpa gelar universitas, mana ada perusahaan yang mau menerima aku?" Orang tuanya tahu bahwa itu hanyalah alasan belaka. Maya bahkan tidak pernah mencoba melamar pekerjaan dengan serius. Namun mereka tidak tega untuk memarahinya. Mereka hanya bisa berharap dan berdoa agar suatu hari nanti Maya menyadari bahwa hidup tidak selalu bisa bergantung pada orang lain. Namun harapan itu semakin lama semakin jauh. Hari-hari Maya berjalan dalam kenyamanan yang sama. Setiap pagi, saat matahari mulai bersinar dan orang-orang pergi bekerja, Maya masih terlelap di tempat tidurnya. Ibunya seringkali harus mengetuk pintu kamarnya. "Maya, bangun, hari sudah siang." Namun Maya hanya menggeliat di tempat tidur dan menjawab malas. Sebentar lagi, saat akhirnya ia bangun, sudah hampir tengah hari. Bukan untuk bekerja atau melakukan sesuatu yang produktif, tetapi hanya untuk makan dan kembali bermain ponsel. Setiap kali orang tuanya menyinggung soal mencari pekerjaan, Maya selalu memiliki alasan. "Aku sudah mencoba melamar, tapi selalu ditolak. Aku hanya lulusan SMA, perusahaan pasti tidak mau menerima aku."
Zaman sekarang cari kerja susah. Lebih baik bersantai dulu. Namun kenyataannya Maya hampir tidak pernah serius melamar pekerjaan. Ia hanya mengirimkan beberapa lamaran melalui internet secara asal tanpa benar-benar memperhatikan syarat atau kualifikasi yang dibutuhkan. Begitu mendapat 1 atau 2 penolakan, ia langsung menyerah dan menganggap bahwa dunia tidak adil kepadanya. Di sisi lain, orang tuanya semakin hari semakin cemas. Mereka mulai menyadari bahwa Maya tidak memiliki keinginan untuk berubah. Sementara anak-anak lain seusianya mulai merintis karier, membuka usaha, atau bahkan melanjutkan pendidikan, Maya justru semakin tenggelam dalam kebiasaan malasnya. Jika ia tidak tidur, maka ia akan keluar rumah untuk bersenang-senang bersama teman-temannya. Pergi ke kafe, menonton film, menghabiskan uang tanpa berpikir panjang. Namun, setiap kali ditanya dari mana ia mendapatkan uang untuk gaya hidupnya, ia hanya menjawab santai, "Kan masih ada ayah dan ibu." Orang tuanya hanya bisa diam. Mereka tidak tega untuk menegur anaknya. Mereka sadar, selama ini mereka sendirilah yang membentuk Maya menjadi seperti ini. Namun, di dalam hati mereka, ada rasa takut yang tidak bisa diungkapkan. Bagaimana jika suatu hari nanti kami tidak ada? Apa yang akan terjadi pada Maya? Kekhawatiran itu semakin hari semakin mengganggu pikiran mereka. Tapi mereka terlalu takut untuk mengatakan apa yang sebenarnya ada di hati mereka. Sehingga mereka hanya diam dan menunggu. Menunggu Maya menyadari kesalahannya sendiri, tanpa menyadari bahwa waktu terus berjalan dan kesempatan tidak akan selalu ada. Hari-hari terus berlalu, tetapi Maya tidak menunjukkan perubahan. Ia masih menjalani kehidupannya yang santai, tanpa sedikit pun kekhawatiran tentang masa depan. Jika ia bosan di rumah, ia akan mengajak teman-temannya keluar, menghabiskan waktu di kafe atau pusat perbelanjaan. Ia hidup seperti seseorang yang tidak memiliki tanggung jawab, tidak ada tekanan, dan tidak ada masa depan yang perlu dipikirkan. Namun, yang tidak disadari Maya, waktu terus berjalan. Suatu sore, ketika ia sedang duduk santai di ruang tamu sambil memainkan ponselnya, ia mendengar suara batuk keras dari kamar orang tuanya. Ia mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya batuk biasa. Tapi keesokan harinya, batuk itu semakin parah. Ibunya, yang biasanya penuh energi dan selalu menyiapkan makanan untuknya, tampak lebih lemah dari biasanya. "Ibu, kamu kenapa?" tanya Maya dengan nada datar, masih sibuk dengan ponselnya. Ibunya tersenyum lemah. "Ibu hanya sedikit tidak enak badan, Nak." Maya mengangguk tanpa memikirkan lebih jauh. Ia kembali ke aktivitasnya, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hari-hari berlalu, dan kondisi ibunya semakin memburuk. Namun Maya tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Ia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Sampai suatu hari, saat Maya baru saja pulang dari jalan-jalan bersama temannya, ia menemukan ayahnya duduk di ruang tamu dengan wajah cemas. "Nak, ibu harus ke rumah sakit," kata ayahnya dengan suara berat. Maya terdiam. Baru saat itu ia mulai merasa ada sesuatu yang salah. Di dalam rumah sakit, Maya duduk dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia melihat ibunya terbaring di tempat tidur dengan infus di lengannya. Wajah ibunya tampak lebih pucat dari sebelumnya. Ayahnya duduk di samping ranjang, menggenggam tangan istrinya dengan penuh kekhawatiran. Dokter masuk ke dalam ruangan, membawa selembar kertas. "Pak, hasil pemeriksaan sudah keluar. Ibu Maya mengalami komplikasi paru-paru. Ini cukup serius dan kita perlu penanganan lebih lanjut." Maya terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa ibunya akan sakit seburuk ini. Selama ini, ia menganggap orang tuanya akan selalu ada untuknya, bahwa mereka akan terus menjaga dan mendukungnya seperti dulu. Tapi kenyataan berkata lain. Orang tuanya tidak akan selalu sehat. Mereka tidak akan selalu bisa menopang hidupnya. Untuk pertama kalinya, Maya mulai merasa takut. Namun,
ia masih belum benar-benar sadar. Saat mereka pulang dari rumah sakit, ayahnya tampak lebih sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong keluar jendela. Maya melihatnya, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Suatu malam, ketika ia hendak kembali tidur larut malam seperti biasa, ia mendengar suara percakapan dari kamar orang tuanya. Ia berhenti sejenak dan mendengarkan. "Aku takut ya," suara ibunya terdengar lirih. "Bagaimana jika kita tidak bisa menjaga Maya lebih lama?" Ada jeda sebentar sebelum ayahnya menjawab, "Aku juga takut. Dia masih belum siap untuk hidup sendiri." Maya merasakan hatinya mencelos. Ia tidak pernah mendengar mereka berbicara seperti ini sebelumnya. Ia tidak pernah menyadari betapa besar kekhawatiran yang mereka rasakan terhadap dirinya. Namun meskipun ia mendengar semuanya, Maya masih tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Karena selama ini ia tidak pernah diajarkan bagaimana menghadapi kesulitan sendirian. Dan itu adalah hal yang paling menakutkan baginya. Sejak mendengar percakapan orang tuanya malam itu, Maya mulai merasa gelisah. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka mulai menua dan kesehatannya pun semakin menurun. Namun, meskipun rasa takut itu mulai muncul, Maya tetap tidak melakukan apa-apa. Ia tetap menjalani hari-harinya seperti biasa, tidur sepanjang siang, bermain ponsel, atau keluar dengan teman-temannya. Tapi satu hal yang berubah. Ia mulai menyadari perubahan pada ayahnya. Ayahnya yang dulu selalu terlihat kuat, kini lebih sering duduk diam, menatap jauh keluar jendela. Garis-garis kerutan di wajahnya semakin dalam, dan rambutnya yang dulu hanya sedikit beruban kini hampir sepenuhnya memutih. Suatu sore, saat Maya sedang duduk di ruang tamu, ayahnya tiba-tiba berkata, "Nak, bisa bantu ayah sebentar?" Maya yang sedang asik dengan ponselnya menoleh dengan malas. "Bantu apa?" "Ayah butuh bantuan di kebun belakang. Punggung ayah agak sakit, susah membungkuk." Maya menghela napas panjang, lalu meletakkan ponselnya. Dalam hatinya, ia merasa kesal karena harus repot-repot membantu. Di kebun belakang, ia melihat ayahnya mencoba mengangkat karung pupuk dengan susah payah. Wajahnya menegang menahan nyeri, tetapi ia tetap berusaha. Untuk pertama kalinya, Maya melihat ayahnya begitu rapuh. Tanpa berkata apa-apa, ia maju dan mengambil alih karung itu. Meski berat, ia berhasil membawanya ke tempat yang ditunjukkan ayahnya. Ayahnya tersenyum kecil, lalu menepuk pundaknya. "Terima kasih, Nak." Maya tidak menjawab. Ia hanya menatap ayahnya dalam diam. Dan saat itu, ia mulai menyadari sesuatu yang sangat menakutkan. Orang tuanya tidak akan selalu ada. Beberapa hari setelah kejadian itu, Maya mulai memperhatikan banyak hal yang selama ini ia abaikan. Ibunya tidak lagi seaktif dulu. Ia lebih sering beristirahat dan setiap kali berbicara, suaranya terdengar lebih lemah. Ayahnya semakin sering mengalami nyeri punggung. Kadang-kadang, Maya melihatnya memegang pinggangnya dengan wajah menahan sakit, tetapi tetap memaksakan diri untuk bekerja. Maya tidak pernah benar-benar menyadari berapa banyak waktu yang telah ia buang. Selama bertahun-tahun, ia hanya bersenang-senang, tanpa memikirkan orang tuanya yang semakin menua. Kini, ia mulai melihatnya dengan jelas, betapa lelahnya mereka, betapa kerasnya mereka bekerja untuk memastikan dirinya tetap hidup nyaman. Suatu malam, ia duduk di tempat tidurnya dan menatap langit-langit kamar. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang sudah aku lakukan selama ini? Ia mulai mengingat kembali semua momen ketika ibunya memanggilnya untuk membantu, tetapi ia menolak dengan alasan malas. Ia mengingat saat ayahnya meminta bantuannya, tetapi ia lebih memilih untuk tidur atau bermain ponsel. Untuk pertama kalinya, Maya merasa bersalah. Dan yang lebih menakutkan, ia takut sudah terlambat. Ketika ia keluar dari kamarnya, ia melihat orang tuanya sedang duduk di ruang tamu.
mengobrol pelan. Mereka tampak lelah, tetapi masih mencoba tersenyum satu sama lain. Maya berdiri di sana sejenak, merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan. Dengan langkah ragu, ia berjalan mendekati mereka. "Ibu, ayah," ucapnya pelan. Orang tuanya menoleh, sedikit terkejut karena jarang sekali Maya datang dengan nada serius. "Ada apa, Nak?" tanya ibunya dengan lembut. Maya menghela napas, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku ingin berubah." Ibunya tersenyum, sementara ayahnya menatapnya dengan penuh harapan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maya merasa ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Maya tidak tahu dari mana harus memulai. Selama bertahun-tahun, ia hanya hidup dalam kenyamanan, bergantung sepenuhnya pada orang tuanya. Kini, untuk pertama kalinya, ia merasa takut menghadapi dunia nyata. Namun, ia sadar bahwa jika ia tidak berubah sekarang, maka ia mungkin akan menyesal selamanya. Malam itu, Maya duduk di depan laptopnya. Ia mulai mencari informasi tentang pekerjaan yang bisa ia lamar hanya dengan ijazah SMA. Jari-jarinya gemetar saat mengetik, karena ini adalah sesuatu yang belum pernah ia lakukan dengan sungguh-sungguh sebelumnya. Di sela-sela pencariannya, ia berhenti sejenak dan berpikir, mengapa aku tidak mencoba belajar keterampilan baru? Selama ini, ia selalu beralasan bahwa perusahaan tidak akan menerima lulusan SMA. Namun setelah membaca beberapa artikel, ia menyadari bahwa banyak orang sukses bahkan tanpa gelar universitas. Yang membedakan mereka hanyalah kemauan untuk belajar dan bekerja keras. Keesokan harinya, ia menemui ayahnya di ruang tamu. "Ayah, aku ingin belajar sesuatu. Apa aku bisa ikut membantu di toko milik Pak Johan?" Pak Johan adalah tetangga mereka yang memiliki toko kelontong. Maya tahu bahwa ini bukan pekerjaan besar, tetapi ia harus mulai dari sesuatu. Ayahnya terkejut. Selama ini, Maya tidak pernah tertarik untuk bekerja. Namun kali ini ia melihat kesungguhan di mata anaknya. "Tentu, Nak. Aku akan berbicara dengan Pak Johan hari ini." Sore harinya ayahnya mengantar Maya ke toko Pak Johan. Maya merasa gugup tapi ia berusaha menyembunyikannya. Pak Johan tersenyum ramah. "Jadi kau ingin belajar bekerja?" Maya mengangguk. "Iya Om, aku ingin mencoba." Hari pertama bekerja di toko kelontong terasa sangat sulit bagi Maya. Ia harus berdiri lama, melayani pelanggan, dan menghafal harga barang-barang yang dijual. Berbeda dengan kehidupannya yang dulu penuh kenyamanan, kini ia harus menghadapi teguran pelanggan yang tidak sabar, menghitung uang kembalian dengan cepat, dan bahkan membersihkan lantai toko setiap sore. Ketika pulang ke rumah, badannya terasa pegal. Ia ingin menyerah. Namun saat ia melihat ibunya duduk di ruang tamu dengan wajah lelah, ia ingat alasannya untuk berubah. Maya tidak boleh menyerah. Hari demi hari berlalu, dan Maya mulai terbiasa dengan pekerjaannya di toko Pak Johan. Ia mulai memahami pentingnya kesabaran dan tanggung jawab. Ia masih merasa canggung saat melayani pelanggan, tetapi sedikit demi sedikit, ia mulai belajar berkomunikasi dengan baik. Suatu sore, saat toko sedang ramai, seorang pelanggan tiba-tiba berkata, "Maya, aku ingat kamu. Kamu dulu kan sering keluyuran sama teman-temanmu. Kok sekarang malah kerja di sini?" Maya terdiam sejenak. Dulu, ia memang dikenal sebagai gadis pemalas yang hanya menghabiskan waktu bersenang-senang. Namun, kini ia ingin mengubah citranya. Dengan senyum kecil, ia menjawab, "Iya, aku sedang belajar banyak hal sekarang." Pak Johan yang mendengar percakapan itu tersenyum. Ia tahu bahwa Maya sedang berusaha keras untuk mengubah hidupnya. Setelah beberapa minggu bekerja di toko, Maya mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kepuasan dari kerja kerasnya sendiri. Dulu, setiap kali ia menginginkan sesuatu, orang tuanya akan memberikannya. Namun kali ini ia menggunakan uang hasil kerjanya sendiri untuk membeli sesuatu. Saat menerima amplop gaji pertamanya, Maya hampir tidak percaya.
Ia menatap uang itu dengan perasaan campur aduk, bahagia, bangga, sekaligus terharu. Malam itu, ia mendatangi ibunya yang sedang duduk di ruang keluarga. Tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan selembar uang di meja. Ibunya mengerutkan kening. "Apa ini, Nak?" "Gaji pertamaku, Bu. Aku ingin membantu sedikit untuk belanja rumah." Mata ibunya berkaca-kaca. Ia menatap anaknya dengan penuh kebanggaan. "Terima kasih, Nak. Ibu tidak menyangka hari ini akan datang." Maya tersenyum kecil, tetapi dalam hatinya, ia merasa lebih dari sekadar bangga. Ia merasa telah mengambil langkah pertama untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Namun, perjalanan ini masih belum selesai. Sejak mendapatkan gaji pertamanya, Maya mulai lebih menghargai arti kerja keras. Ia masih bekerja di toko Pak Johan, tetapi kini ia tidak lagi mengeluh atau merasa malas. Namun, di tengah semangatnya untuk berubah, ia mulai menyadari sesuatu yang mengkhawatirkan. Kesehatan ayahnya semakin memburuk. Suatu malam, Maya mendengar suara batuk keras dari kamar orang tuanya. Ia bergegas masuk dan melihat ayahnya terduduk di tempat tidur, memegang dadanya dengan wajah kesakitan. "Ibu, ada apa dengan ayah?" Maya panik. Ibunya segera meraih telepon dan menghubungi ambulans. Dalam beberapa menit, ayahnya dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter memberikan kabar yang membuat Maya terpukul. "Ayahmu mengalami kelelahan berat dan tekanan darahnya sangat tinggi. Ini akibat stres yang berkepanjangan dan kurangnya istirahat." Maya duduk di kursi rumah sakit dengan perasaan bersalah yang menghantam dadanya. Selama ini, ia tidak pernah menyadari beban yang dipikul ayahnya. Ia terlalu sibuk dengan kehidupannya sendiri, tanpa berpikir bahwa ayahnya harus bekerja keras untuk menopangnya selama ini. Ia menatap tangan ayahnya yang kini dipenuhi keriput, dan untuk pertama kalinya, ia merasa takut kehilangannya. "Ibu, kalau sesuatu terjadi pada ayah, aku harus bagaimana?" tanya Maya dengan suara gemetar. Ibunya menggenggam tangannya dengan lembut. "Kau harus kuat, Nak. Hidup tidak selalu bisa bergantung pada orang lain. Ayahmu ingin melihatmu mandiri sebelum waktunya tiba." Kata-kata itu menusuk hati Maya. Ia tahu ia tidak bisa menunda lagi. Sejak hari itu, Maya bertekad untuk benar-benar berubah. Ia tidak lagi hanya bekerja di toko Pak Johan, tetapi juga mulai mencari kursus daring untuk menambah keterampilan. Ia belajar komputer, administrasi, dan komunikasi bisnis. Meskipun awalnya sulit, ia tidak lagi mencari alasan untuk menyerah. Ayahnya akhirnya pulang dari rumah sakit setelah beberapa minggu perawatan. Ketika ia melihat perubahan Maya, ia meneteskan air mata kebanggaan. "Nak, aku bangga padamu," ucap ayahnya dengan suara bergetar. Maya tersenyum. "Aku janji, Ayah. Aku tidak akan malas lagi. Aku ingin memastikan bahwa ibu dan ayah tidak perlu khawatir tentang aku lagi." Beberapa bulan berlalu, dan Maya akhirnya mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah perusahaan kecil. Ia mungkin bukan lulusan universitas, tetapi kerja keras dan kemauannya untuk belajar telah membawanya ke posisi ini. Hari itu, saat ia pulang kerja, ia membawa amplop berisi gaji pertamanya dari pekerjaan baru. Ia meletakkannya di meja di depan orang tuanya. "Aku ingin berkontribusi untuk keluarga kita sekarang," katanya dengan senyum bangga. Ibunya menangis haru, dan ayahnya menepuk pundaknya dengan bangga. Maya, gadis yang dulu malas dan selalu mencari alasan, kini telah menjadi seseorang yang mandiri. Sahabat inspirasi, dari kisah ini kita belajar bahwa kemalasan hanya akan membawa kita ke dalam kesulitan. Namun, tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah. Jika kita mau berusaha, maka masa depan bisa kita bentuk dengan tangan kita sendiri. Terima kasih telah menyimak kisah ini di Narasi Inspiratif Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. Sahabat inspirasi, dari kisah ini kita belajar bahwa hidup yang terlalu nyaman bisa membuat seseorang kehilangan semangat untuk berjuang.
Kemalasan bukan hanya membuat kita kehilangan waktu, tetapi juga bisa membuat kita kehilangan kesempatan yang berharga dalam hidup. Jangan sampai kita menyesali waktu yang telah terbuang. Jika kita memiliki kesempatan untuk berubah, mulailah dari sekarang. Terima kasih telah menyimak kisah ini di Narasi Inspiratif Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.